Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Miss Sania. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mereview untuk persiapan penilaian harian pada bab garis dan sudut. Oke, disimak baik-baik ya. Oke, di sini mengingatkan mengenai sudut. Nah, di sini ada dua garis yang saling berpotongan di satu titik ya, ini titik pangkalnya nih atau titik sudutnya. Nah, daerah yang Miss kasih warna abu ini yang dinamakan sudut. Kalau Miss kasih penamaannya A, B, C, maka sudut ini bisa dinamakan sudut B sesuai titik sudutnya. Atau kalau mau disebut dengan 3 huruf berarti sudut A, B, C atau sudut C, B, A. Jadi melalui garis-garisnya, tidak boleh kita menyebutnya sudut ACB gitu, tidak boleh ya. Kemudian ada satuan sudut 1 derajat akan sama dengan 60 menit. Nah, kalau menit itu petiknya 1 ya. Kemudian ada 1 menit sama dengan 60 detik. Kalau detik petiknya ada 2. Terakhir ada 1 derajat sama dengan 3600 detik. Jadi nanti tinggal disesuaikan nih, dimintanya dari mana ke mana. Kalau dari derajat kemudian ke menit berarti kita pakai yang ini. Misalkan 2 derajat berarti tinggal 2 dikali 60 gitu ya. Kalau misalkan yang diketahuinya dalam bentuk detik tapi dimintanya ke derajat, berarti nanti apa yang diketahui kita bagi dengan si 3600 ya. Kemudian ada jenis-jenis sudut. Sudut lancip, besar sudutnya adalah antara 0 derajat dan 90 derajat. Untuk sudut siku-siku itu tepat 90 derajat. Setelah itu ada yang namanya sudut tumpul antara 90 derajat dan 180 derajat. Oke, terus ada sudut lurus yang besarnya tepat 180 derajat. Setelah itu ada sudut refleks antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, kalau sudut satu putaran penuh itu 360 derajat. Oke, kita membahas hubungan antar sudut. Nah, di sini kita ada 3 ya, sudut berpelurus. Kalau berpelurus bagaimana? Jumlah sudutnya itu 180 derajat. Kita bisa ingat nih, ada kata-kata lurus, berarti kayak sudut lurus ya, 180 derajat. Ketika misalkan contoh soal yang seperti ini, berarti sudut AOC ini saling berpelurus dengan sudut BOC. Pelurusnya di garis AB nih ya. Nah, jadi sudut AOC ditambah sudut BOC itu sama dengan 180 derajat karena saling berpelurus. Ketika diketahui dalam bentuk aljabar derajatnya, maka kita tinggal pindahkan aja. AOC-nya aljabarnya berapa? 15x min 20. Kemudian ditambah sama aljabar sudut BOC 4x plus 10. Nah, sama dengan 180. Kita selesaikan. Kita kelompokkan yang sejenis, yang ada x-nya dulu boleh. 15x ditambah 4x hasilnya 19x. Min 20 ditambah 10 hasilnya min 10. Tandanya masih sama dengan 180. Kemudian kita kelompokkan lagi yang masih ada x-nya di ruas kiri. Berarti 19x akan sama dengan 180 min 10-nya pindah ke kanan jadinya plus 10. Lawan dari pengurangan. Setelah itu 19x sama dengan 190. Kita mau mencari x-nya. 19x artinya 19 dikali x. Berarti untuk mencari x 190 dibagi
19. Hasilnya nanti ketemu X-nya 10. Setelah ini diapakan? Nah, sesuai yang ditanyakan, misalkan yang ditanyanya sudut AOC. Nah, AOC itu bentuk aljabarnya berapa? 15X min 20 ya. Nah, di sini masih ada X. X-nya kita ganti deh sama angka yang sudah kita peroleh tadi. X-nya 10 ya. Berarti 15X artinya 15 dikali X. 15 dikali 10 baru dikurang 20. 15 kali 10 150. 150 dikurang 20. Hasil akhirnya 130 derajat. Itu untuk sudut AOC. Kemudian ketika yang ditanyakan adalah sudut BOC, kita tulis dulu bentuk aljabarnya. Bentuk aljabarnya adalah 4X plus 10. X-nya kita ganti dengan angka 10. 4 dikali 10 baru ditambah 10. 4 kali 10 40 ditambah 10 50 derajat. Ketika kita koreksi sendiri, benar nggak nih sudut AOC ditambah BOC hasilnya 180? Benar ya, 130 kita jumlah dengan 50 derajat, totalnya 180. Cocok ya, karena ini sudut berpelurus, jadi jumlah sudutnya harus 180 derajat. Oke. Next, kita ke sudut berpenyiku. Dari kata siku, kita ingat siku-siku. Nah, jumlah sudutnya berarti 90 derajat. Misalkan ada gambar seperti ini, berarti sudut ROQ ini saling berpenyiku dengan sudut POQ. Sehingga ketika dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Kalau yang diketahui bentuk aljabar, berarti kita tinggal ikuti aja. Sudut ROQ berapa? 2X, kita tulis 2X. Ditambah sama sudut POQ yang diketahui masih bentuk aljabar juga, 3X. Kita pindahkan, ditambah 3X. Sama dengan 90 derajat karena berpenyiku. Nah, di sini sudah satu kelompok ya yang masih ada X-nya. Berarti 2X tambah 3X hasilnya 5X sama dengan 90. Kita mau mencari X-nya aja. Berarti X sama dengan 90 dibagi 5. Hasilnya 18. Nah, kalau kita mau mencari ROQ, ROQ itu bentuk aljabarnya 2X. Berarti 2 dikali 18 hasilnya 36. Kalau yang ditanyanya POQ, POQ itu bentuk aljabarnya 3X. Berarti 3 kali X artinya 3 dikali 18 hasilnya 54. Kalau kita koreksi 34 ditambah 36 ditambah 54, benar ya 90 ya gitu. Jadi cocok, sudut berpenyiku itu jumlah sudutnya harus 90 derajat. Yang terakhir ada yang namanya sudut bertolak belakang. Nah, dua sudut yang bertolak belakang akan sama besar. Misalkan di sini ada dua garis yang berpotongan di satu titik. Ya, di sini Miss kasih sudut A ya namanya ya. Kemudian ada sudut B, kemudian ada sudut C, ada sudut D. Nah, sudut A ini bertolak belakang dengan sudut C. Sudut B bertolak belakang dengan sudut D. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Sudut A sama dengan sudut C. Jadi kalau misalkan A-nya itu 80 derajat, berarti sudut C-nya juga 80 derajat. Kemudian sudut B sama dengan sudut D. Misalkan sudut B-nya 100 derajat, berarti D-nya juga 100 derajat gitu ya. Oke, kita bahas sudut pada dua garis sejajar yang dipotong garis lain. Di sini ada garis sejajarnya K dengan L, kemudian dipotong sama garis M. Kalau Miss kasih nama sudutnya A1, A2, A3, A4, kemudian bagian bawahnya ada B1, B2, B3, B4, maka bagian dalamnya adalah patokannya
garis sejajarnya nih. Jadi yang dibatasi oleh garis K sama L, bagian dalamnya adalah A3, A4, B1, B2. Kalau bagian luar berarti yang nggak ada batasnya nih. Nih, di luar batas tuh ya. Berarti A1, A2, B3, B4. Nah, kalau kita mau mencari sudut sehadap, berarti A1 dengan B1. Jadi posisinya sama persis, cuman beda bagian ya. Satu bagian A, bagian atas nih ya. Kemudian bagian bawah nih, bagian yang B. Kalau kita nyebutin bagian A yang atas bagian kiri, berarti yang B-nya juga bagian atas kiri gitu. Terus berarti A2 dengan dengan B2, A3 dengan B3, A4 dengan B4 gitu, sehadap. Kemudian kita akan ketemu sama sudut berseberangan. Nah, berseberangan ini ada dua, dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Tadi udah bisa ya ngebedainnya ya, mana bagian dalam, mana bagian luar. Nah, tinggal kita sebut misalkan dari A3 berseberangannya berarti ngelewatin garis M-nya nih. Dia nyebrang, berarti A3 dengan B1, kemudian ada A4 dengan B2 ya. Sudut luar berseberangan berarti kita panggil yang anggota luar. A1 berseberangannya dengan B3, kemudian ada A2 dengan B4 gitu. Kalau sudut sepihak ada dua juga, ada dalam sepihak, ada luar sepihak. Nah, kalau yang tadi kita berseberangan, ini nggak usah diseberangin, cukup lihat bawahnya tuh. Berarti A3 dengan B2, A4 dengan B1. Kalau bagian luar berarti kita fokusnya ke bagian luarnya. Ada A1 sepihak, luar sepihaknya dengan B4, A2 dengan B3 gitu ya. Oke, di sini misalkan masih sama ya kode penamaannya. Di sini kita akan membahas besar sudutnya. Jadi kita ada sehadap ya. Kalau sehadap itu sudutnya akan sama besar. Dalam berseberangan mau luar berseberangan itu juga sama besar. Jadi yang paling beda di sini adalah sepihak ya. Dalam sepihak, luar sepihak itu jumlah sudutnya harus 180 derajat. Jadi ketika di sininya 120 derajat, kita cari yang sehadapnya sama yang mana? Sama bagian bawah ya. Sama bagian bawah tapi tetap di atas kiri. Berarti di sini juga 120 karena sehadap. Kemudian ada dalam berseberangan. Kita cari nih bagian dalam kan yang ini nih ya. Nah, kita seberangin deh bagian dalam berseberangan. Berarti di sini 120 juga. Nah, terus apa lagi? Oh, ini bagian luar nih. Bagian luar berseberangan berarti nyebrangnya di sini ya. 120 derajat juga. Kemudian ada yang dalam sepihak. Dalam sepihak jumlahnya 180. Berarti kita cek yang bagian dalam. Boleh yang sebelah sini dulu, boleh yang sebelah sini gitu ya. Kalau dalam sepihak 180 berarti salah satu sudutnya ini 180 tinggal dikurang sama yang sudah diketahui. 180 dikurang 120. Nanti ketemu hasilnya 60 gitu. Terus di sini 60 ya. Alasannya karena dalam sepihak dengan sudut yang sebelah sini boleh. Mau alasannya dalam berseberangan juga boleh gitu ya. Kemudian ada luar sepihak nih. Di sini 120 berarti luar sepihaknya totalnya kan 190, otomatis di sini 60 ya. Oke, di sini dulu boleh. Ya. Kemudian yang sebelah sini juga luar sepihak dengan yang sudut A1 tadi paling atas gitu. Kalau mau lebih mudahnya kita boleh menggunakan alasan bertolak belakang, berpelurus ya. Kalau misalkan di sini 120 kan tolak belakangnya sama yang ini nih. Nah, 120. Terus kita boleh menggunakan sudut berpelurus nih yang ini. Nah, ke sini nih berpelurus. Jadi totalnya harus 180. Terus yang bawahnya gimana? Berarti tolak belakang sama yang sebelah sini. Gitu. Kalau udah lengkap nih satu bagian,
kita tinggal samakan dengan bagian yang bawahnya karena dia sehadap gitu. Oke. Semoga bisa dipahami. Sampai di sini dulu review untuk persiapan penilaian harian garis dan sudut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.